Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz ammah oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sekarang sampai pada ayat keempat dari surat Al-Mutaffifin. Allah berfirman, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidaklah mereka al-mutaffifin meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim. Ayat selanjutnya, pada hari yang sangat agung, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari ketika manusia berdiri menghadap kepada Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, "Tsumma tawa'ada ta'ala al-mutaffifin." Dalam ayat ini, ayat keempat, Allah mengancam al-mutaffifin. Sudah kita sampaikan, al-mutaffifin ada makna yang khusus, ada yang umum. Yang khusus seperti yang dijelaskan dalam ayat ini yang berkaitan dengan jual beli. Orang-orang yang curang dalam jual beli. Kalau dia sebagai pembeli minta disempurnakan takaran timbangannya. Bahkan mungkin minta dikasih bonus, ya, dikasih tambahan. Namun kalau dia yang sebagai penjual, dia yang mengurangi timbangan. Bahkan juga disebutkan oleh para ulama, termasuk al-mutaffifin, orang-orang yang curang dalam berdagang. Ada pembeli minta barang yang original, yang asli, dikasih yang KW. Ini juga termasuk al-mutaffifin. Demikian pula yang jual dagangan, ya, di pasar seperti mungkin daging atau buah-buahan, dagingnya timbangannya dia apa? Direkayasa untuk mengurangi timbangan. Demikian pula yang jual buah-buahan,
dicampur buah yang jelek dengan yang baik. Sebagaimana yang Rasul dulu pernah memeriksa buah-buahan di pasar, yaitu kurma, ternyata di bawah sendiri ada kurma yang jelek dicampur dengan yang bagus. Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan dari golongan kami. Kata Syekh, tsumma tawadat 'alal mutaffifin. Allah mengancam al-mutaffifin. Di antaranya dengan firman nyata di ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang yang berbuat curang. Contohnya dalam berbisnis tadi itu mengingat bahwasanya di hari kiamat akan ada kisos. Itu adalah perbuatan zalim dalam berjual beli. Bisa dibayangkan ini bagi para penjual, para pedagang yang berbuat curang. Anda berhasil mencurangi, pembeli tidak amanah, Anda berbuat zalim kepada pembeli. Setiap hari berapa pembeli yang Anda curangi? Dalam seminggu berapa? Dalam setahun berapa? Ingat, semuanya akan ada tuntutan pada hari kiamat. Mungkin bisa ribuan yang sudah Anda zalimi. Na'udzubillahi min dzalik. Semuanya akan menuntut pada hari kiamat. Maka ini sekali lagi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, terutama tadi bagi para pedagang, penjual yang berbuat curang. Ini yang lebih khusus maknanya berkaitan dengan jual beli. Namun kata para ulama seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ini juga masuk ke dalam berbagai macam perbuatan curang. Dalam masalah debat, dalam masalah dialog, membantah. Kadang ada yang berbuat curang. Orang lain boleh dibantah, dikritik, namun dia tidak boleh dibantah. Orang lain disuruh berakhlak mulia, namun dianya berakhlak sayyi'ah yang jelek. Orang disuruh cross-check, dia nggak mau cross-check misalnya. Ini wailul lil mutaffifin, berkaitan dengan al-mu'amalah. Orang lain harus hormat pada dia nggak mau hormat pada orang lain, dan seterusnya. Orang lain menyampaikan kebenaran ditolak karena bukan dari golongannya, karena tidak dia sukai. Namun kalau dari golongan sendiri diterima. Ini al-kibar batal haq wa ghamtun nas. Ini juga termasuk ke dalam wailul lil mutaffifin. Demikian pula kata para ulama masuk dalam kategori bab al-mutaffifin, hubungan antara suami dan istri. Suami minta dilayani oleh istri sempurna, tidak boleh ada kurang sedikit, luar biasa murkanya. Namun dia bakhil ngasih uang belanja. Dia sendiri tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Ini juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin dan juga yang lainnya, termasuk dalam kategori wailul lil mutaffifin. Ini bahan introspeksi bagi kita semua. Demikian pula sebaliknya, istri menuntut tiap hari harus apa? Uang belanjanya tiap hari mungkin bertambah. Mungkin minta semua yang dia inginkan. Namun disuruh buatkan kopi, buatkan teh, buatkan ini saja ngerowek ataupun ngomel dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia menuntut haknya namun kewajibannya tidak dilaksanakan. Demikian pula hubungan antara orang tua dengan anak, kata para ulama. Demikian pula masuk dalam kategori wailul lil mutaffifin. Bapaknya pingin anaknya sami'na wa ta'na terus, tapi dia sendiri tidak memberikan hak kepada anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula hubungan antara bos dan anak buah. Bos selalu minta anak buahnya pingin yang maksimal kerjanya, namun giliran mau bayaran pura-pura sakit atau mungkin pura-pura nantilah masih belum buka banknya. Banyak alasan. Ini sekali lagi termasuk wailul lil mutaffifin, mandor dan tukangnya. Tukangnya sudah kerja keras panas-panas sampai luar biasa pengorbanannya, giliran mau gajian banyak alasan tidak digaji, bahkan naudzubillah min dzalik dibawa keluar dari tanggung jawabnya. Ini sekali lagi wailul lil mutaffifin. Kata Syekh, tawa'ada ta'ala al mutaffifin.
Allah mengancam al-mutaffifin. Wa ta'ajjaba min halihim, sangat heran dengan keadaan mereka. Wa iqamatim ala mahum alai, kenapa mereka terus-menerus dalam kedzaliman tersebut. Sedangkan kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Falladzi jarra'ahum ala tatfif adamu imanin bil yaumil akhir. Dan salah satu faktor utama, sebab utama mengapa mereka berbuat curang tersebut, karena ketidakadanya iman mereka terhadap hari akhir. Seolah-olah hidup mereka hanya di dunia saja. Seolah-olah harta mereka yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pentingnya al-iman bil yaumi al-akhir. Ketika dia mau berbuat zalim, ketika dia mau berbuat yang menyimpang atau maksiat, maka ingat hari kiamat semuanya akan ada al-hisab. Ya, apalagi masalah kezaliman antara hamba dengan yang lain. Kata para ulama, kalau dia menzalimi diri sendiri tentang hak Allah, dia tidak melaksanakan perintah Allah, atau mungkin dia berbuat larangan Allah, antara dia dengan Allah masih ada harapan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Kata para ulama, yaitu dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa antara dia dengan manusia yang lain, ini tidak ada kata yang maaf sampai orangnya yang dizalimi memaafkan, atau nanti akan ada qisas pada hari kiamat. Falladzi jar'ahum ala tatfif adamu imanin bil yaumil akhir wa illa falau amana bihi wa arafu annahum sayakumuna baina yadayillahi fayuhasibuhum alal qalil wal katsir la aqla'u an dzalik wa tabu minhu. Seandainya mereka betul-betul beriman kepada hari akhir, mengetahui, memahami, menjiwai bahwasanya mereka akan berdiri di hadapan Allah dan Allah akan menghisab mereka atas yang sedikit maupun yang banyak dari perbuatan mereka, maka sungguh mereka akan meninggalkan perbuatan curang mereka tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang selayaknya dijiwai oleh setiap muslim muslimah, bahwasanya kita hidup di dunia sementara. Maka mengapa kita menzalimi orang lain? Mengapa kita berbuat zalim kepada orang lain, sedangkan pada hari kiamat kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menghisab kita dan ada pengadilan di akhirat, seperti yang sudah sering kita sampaikan dari hadis al-muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Demikian pula kata para ulama dari kata-kata yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Inilah sebab penamaan hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat? Karena apa? Yauma yaqumun nasu, manusia berdiri, qoma yaqumu qiyaman atau qiyamatan. Pada hari manusia berdiri menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Dan dalam ayat ini terdapat hujah atas orang-orang al-musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Sekali lagi sudah kita sampaikan, ini di antara ayat-ayat yang Allah jadikan sebagai hujah untuk menegakkan, sekali lagi, hujah atas orang-orang kafir yang tidak beriman kepada hari kiamat. Meskipun sudah kita sampaikan, surat Al-Mutaffifin ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Surat Madaniyah. Ini di antara pengecualian dari juz amma. Rata-rata surat-surat dalam juz amma itu surat Makkiyah. Cuma ada mungkin 5 surat yang Madaniyah, di antaranya surat Al-Mutaffifin. Meskipun ada juga sebagian ulama yang berpendapat ini surat Makkiyah, cuma yang rajih kata para ulama ini surat Madaniyah, karena
Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, kanu akhbathan nasi fil mikyali wal mizan. Dulu penduduk kota Madinah, ya, ini bercerita Abdullah bin Abbas tentang penduduk kota Madinah. Mereka dulu paling berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Namun setelah diturunkannya ayat ini, mereka menjadi manusia yang paling amanah dalam timbangan dan takarannya. Ini salah satu dalil kata para ulama, surat Mutaffifin surat apa? Madaniyah. Ya, karena tadi beliau Abdullah Abbas bercerita tentang penduduk kota Madinah yang sudah kita sampaikan, surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailu yauma idzil lil mukadzibin, sampai seterusnya. Kita langsung baca tafsirnya. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-7 sampai 9, Allah berfirman, kalla inna kitabal fujjari. Sudah kita sampaikan, kalla maknanya apa? Kalimatur raja', ya, untuk menyanggah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitabnya orang-orang fajir di dalam sijjin. Wa hadza syamilun likulli fajirin min anwa'il kafarati wal munafiqin wal fasiqin. Kata-kata al-fujjar ini mencakup setiap yang fajir, baik dari kalangan orang kafir, orang munafik maupun orang fasik. Ini sudah kita sampaikan pada penjelasan ayat dari surat apa kemarin? Sebelum Al-Mutaffifin surat apa? Al-Infitar, ayatnya berbunyi wa innal fujjara lafi jahim. Sudah kita sampaikan ada dua makna al-fajir. Yang pertama al-ma'il anit tauhid ila syirki, yang berpaling dari tauhid kepada kesyirikan. Ini masuk dalam kategori sini orang kafir. Al-fajir yang kedua al-ma'il anit ta'a ilal maksiyah, yang berpaling dari maksiat kepada at-ta'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang fajir di dalam sijjin. Apa itu sijjin? Kata Syekh, tsumma fassara dzalik biqaulihi wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apakah itu sijjin? Kalau ada kata-kata wa ma adraka, apa makna yang tersirat darinya? Disebut apa ini? Istifham lit ta'zim, pertanyaan untuk apa? Mengagungkan. Sekedar murojaah, di dalam Al-Quran banyak sekali al-istifhamat, pertanyaan-pertanyaan yang pada hakikatnya tidak butuh jawaban, karena redaksinya tersirat di dalamnya makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyebutkan? 3 saja. Selain ini, istifham apa saja? Al-istifham lil ingkar, pertanyaan untuk mengingkari. Ma misaluhu, contohnya apa? Nggak ada yang tahu. Antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Nggak butuh jawab. Jawabannya jelas, Allah yang berhak untuk diibadahi. Ini untuk mengingkari orang-orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya
pertanyaan untuk mengingkari. Antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Allah mengatakan dirinya istiwa tinggi di atas arsy. Kalau ada yang mengingkari, maka antum a'lamu amillah. Allah mengatakan apakah kalian lebih tahu daripada Allah tentang dirinya. Kemudian istifham yang kedua apa? Li ta'ajub ma misaluhu. Contohnya amma yatasaalun, atau apa lagi ayatnya? Li ta'ajub. Dalam surat Az-Zalzalah ada. Kira-kira apa itu? Nah, apalah surat Az-Zalzalah? Hah? Irfa sota. Wa qalal insanu malaha. Manusia berkata tentang hari kiamat malaha. Ini dita'ajub tentang kedahsyatan hari kiamat. Untuk takjub, rasa takjub dengan hari kiamat tersebut. Istifham yang lain apa? Li ta'zim, ini selain ini. Li tahqiq, contohnya alam nasrah laka sadrak. Itu perlu dimurojaah lagi. Ya, alam nasrah laka sadrak. Maknanya qad syarahna laka sadrak. Alam nasrah, bukankah kami, kata Allah, yang melapangkan dada. Maknanya qad syarahna, sungguh kami telah melapangkan dada wahai Nabi Muhammad. Adapun di sini wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang coba sebutkan 5. Bisa enggak? Bisa insyaallah. 5 ayat yang ada kata-kata wa ma adraka. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-haqa mal haqa wa ma adraka mal haqa. Yang ketiga. Surat yang baru lewat kan tidak dibahas. Nah, ini Pak, bukan ini. Kalau ini surat yang sudah lewat, Al-Infitar. Wa ma adraka ma yaumuddin, bahkan 2 kali. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yang berikutnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadar. Setiap ayat yang berbunyi wa ma adraka itu pertanyaan yang enggak butuh jawaban dari yang membaca atau yang mendengar, karena jawabannya akan ada selanjutnya di situ yang tujuannya untuk mengagungkan sesuatu tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya, setelah wa ma adraka itu pasti ada jawabannya. Tapi dalam ayat ini wa ma adraka ma sijjin, apa itu sijjin? Allah jawab sendiri, kitabun marqum. Apa kitabun marqum? Ay kitabun madhkurun fihi a'maluhum al-khabithah. Sijin adalah catatan amal perbuatan mereka yang jelek. Kitabun marqum. Wasijin al-mahallu dayyiq ad-dank. Asijin itu tempat yang sempit atau yang sangat sempit. Dari sinilah disebut kata-kata asijenu, yang artinya apa? Penjara. Ya, kata Rasul juga, ad-dunya sijenul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Artinya kata para ulama, orang mukmin tidak bebas berbuat sebagaimana orang kafir. Kalau orang kafir, kata Rasul, ad-dunya jannatul kafir. Adapun dunia surganya orang kafir, mereka bebas berbuat seperti binatang. Mereka melampiaskan semua hawa nafsu mereka tanpa ada ikatan apa? Halal wal haram. Adapun orang muslim, orang muslimah, mukmin mukminah, mereka punya prinsip ad-dunya sijenul mukmin. Dunia penjaranya orang mukmin, artinya tidak bebas berbuat, semuanya harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia terikat dengan al-halal wal haram. Di antaranya masalah apa? Jual beli. Dia tidak bebas berbuat semaunya, yang penting untung, tidak.
ya dalam jual beli ada apa? Hukum halal haram. Allah mengatakan ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan apa? Ar-riba. Ya, makanya Umar bin Khattab dahulu pernah berkata, aku tidak akan membolehkan seorang pun yang berjual beli di pasar kami kecuali yang paham tentang masalah apa? Hukum jual beli. Karena sekali lagi jual beli ada hukum apa? Al-halal wal haram. Dan inilah salah satu yang menjadikan umat Islam terhina, terjajah di mana-mana. Di antaranya karena mereka tidak tahu al-halal wal haram. Mereka jual beli dengan cara riba. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian telah berjual beli dengan sejenis riba dan kalian tamak dengan pertanian serta peternakan, tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad, yaitu jihad yang syar'i, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah timpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah entas sampai kalian kembali kepada agama kalian. Salah satu sebabnya tadi jual beli yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dengan cara al-'inah, sejenis riba. Dan kata para ulama, kalau riba saja menjadi sebab keterhinaan umat, apalagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kedzaliman yang sangat besar. Naudzubillahi min dzalik. Asijin al-mahallud dayiq ad-dank. Wasijin diddu iliyin. Sijin lawan daripada iliyin. Nanti akan disampaikan ayatnya. Alladhi huwa mahallu kitabil abrar. Adapun iliyin adalah tempat catatan orang-orang yang baik, al-abrar. Kama sayati, seperti yang akan dijelaskan nanti. Wa qad qila inna sijin huwa asfalul ardi sabi'a ma'wal fujjari wa mustaqarruhum fi ma'adihim. Ada pula pendapat yang mengatakan sesungguhnya sijin adalah bumi yang paling bawah. Kata para ulama, langit ada 7 lapis, demikian pula dengan bumi juga ada 7 lapis. Dan sijin itu adalah tempat yang dikatakan tadi asfalul ardi sabi'ah, tempat kerak bumi yang paling bawah, yaitu tingkat ataupun yang paling bawah tingkat 7 dari bumi tersebut. Dan ini yang seperti Rasul sabdakan dalam hadis yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ancaman bagi orang-orang yang mengambil tanah orang lain. Rasul SAW bersabda, man akhadha shibran minal ardi dhulman tawwakallahu bisabi aradin yaumal qiyamah. Kata Rasul SAW, barang siapa yang merampas sejengkal saja tanah orang lain dengan kezaliman tanpa hak, maka pada hari kiamat akan dililitkan dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Ini kalau sejengkal ancamannya demikian. Bagaimana kalau 100 meter? Bagaimana kalau 1 hektar ditambah dengan adanya bangunan? Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kedzaliman, karena kedzaliman kegelapan pada hari kiamat. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini makna dari sijin, ada 2 pendapat dari para ulama, cuma wallahu taala alam yang lebih tepat sebetulnya kata-kata sijin itu seperti yang Rasul tafsirkan sendiri dalam hadis
yang masyhur tentang perjalanan roh. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ketika rohnya orang kafir dibawa ke atas langit, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh apa? Dilemparkan ke sijil, yaitu asfalul ardi as-sabi'ah. Kerak bumi yang paling bawah. Naudzubillah min dzalik. Kenapa dikatakan mereka dikembalikan asfal ardi sabi'ah? Karena perbuatan mereka yang sangat rendah ketika di dunia. Entah berkaitan dengan dia dengan Allah atau dia dengan hamba-hamba Allah, yaitu tadi mendolimi manusia. Maka dikembalikan ke tempat yang paling bawah karena perbuatannya yang sangat rendah. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari kiamat atas orang-orang yang mendustakan. Summa bayyanahum biqaulihi alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Sudah kita sampaikan kata-kata wailun ini maknanya kalimatul wa'id, ucapan untuk mengancam. Ada pula yang mengatakan wail lembah di jahanam, ada yang mengatakan wail itu adalah neraka. Namun intinya ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan sangat banyak ayat-ayat yang dimulai dengan wailun. Ya, di surat ini juga dimulai dengan apa? Wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin, wailul likulli humazatin lumazah. Itu kalimatul wa'id, ancaman. Siapa yang diancam oleh Allah di sini? Yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, ay yaumal jaza. Ini sekali lagi terutama diarahkan kepada orang-orang musyrikin jahiliyah yang tidak mengimani hari kebangkitan. Dan kembali kepada tadi, makna surat Madaniyah, kan sudah kita sampaikan juga ciri khas dari surat Madaniyah, surat Makkiyah. Di antara ciri khas surat Makkiyah, ayat-ayat surat-suratnya berkaitan dengan hari kiamat. Beda dengan surat Madaniyah. Cuma sebagaimana kata para ulama, likulli qaidatin istisna. Setiap kaidah ada pengecualiannya. Surat Madaniyah secara asal, secara global, secara umum tidak banyak berkaitan dengan apa? Hari kiamat. Yang berkaitan dengan hari kiamat surat Makkiyah. Namun tadi kaidahnya apa? Setiap kaidah ada pengecualian. Bukan berarti kalau surat Madaniyah nggak ada sama sekali masalah dakwah kepada tauhid tentang masalah hari kiamat, ada. Cuma yang paling banyak itu pada surat Makkiyah. Nah, seperti yang sudah kita lewati dari surat An-Naba sampai Al-Infitor, itu semuanya surat Makkiyah, sangat identik dengan hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian kata Asy-Syaikh, ayyaumal jaza, mereka orang-orang kafir musyrikin mendustakan hari pembalasan. Yauma yadinullahun nasa fihi bi'amalihim. Yaumal jaza, ya sudah kita sampaikan, yaumuddin. Ad-din itu diantara maknanya al-jaza. Ya, kalau kita mungkin hanya mengenal ad-din, agama. Ya, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak adalah al-Islam. Tapi di antara makna ad-din secara bahasa Arab artinya al-jaza, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kalian beragama, kalian itu akan dibalas, tudan, dibalas, tujaza. Ad-din artinya al-jaza, hari pembalasan. Yauma yadinullah. Di sini makna yadinu apa artinya? Yujazi, yauma yujazillahu annas. Hari ketika manusia memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan amal perbuatannya.
Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin. Tidaklah yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, kata Allah, kecuali kullu mu'tadin, setiap yang melampaui batas. Kata Syekh, ala maharimillah, melampaui batasan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mu'tadin minal halal ilal haram, melampaui batas dari yang halal kepada yang haram. Ini seperti yang kita sampaikan di awal pembahasan tadi. Banyak orang-orang yang tidak tahu al-halal wal haram, berbuat curang di dalam perdagangan, berbuat curang dalam bisnisnya, menipu sana dan sini, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi semuanya di antara sebabnya karena kurangnya iman kepada hari akhir, atau bahkan karena tidak beriman kepada hari akhir. Adapun seorang muslim, muslimah selalu ingat akhirat. Ya, Rasul SAW bersabda, dan ini sudah kita bahas tadi pagi dalam kajian Arba'in Nawawiyah. Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang terasing atau yang abiru sabil. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam mensyarah hadis ini, gharib artinya musafir yang bermalam atau yang mukim di negeri orang lain, bertempat tinggal mungkin sehari, 2 hari, 3 hari atau seterusnya. Namun dia akan kembali ke kampung halamannya yang asli. Adapun abiru sabil, musafir yang hanya lewat saja, tidak sampai tinggal di negeri orang lain tersebut. Intinya, jadilah engkau wahai seorang muslim muslimah orang yang tidak berlama-lama di dunia, tidak tamak kepada dunia. Karena kalau orang itu sudah tamak kepada dunia, dia tidak tahu halal wal haram. Kalau dia cita-citanya di dunia hanya urusan dunia, tidak mengenal al-halal wal haram. Yang penting dia punya harta banyak, punya jabatan yang tinggi, tidak tahu bagaimana di hari kiamat akan ada al-hisab, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh kata Allah, kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang diberikan kepada kalian. Nah, insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.